teman-teman semua, berjumpa kembali ya di channel Mr. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, melanjutkan mengenai beragam cerita mengenai sejarah atau histori. Kalau di 4 pembahasan yang sebelumnya, 3 di motovlog dan kemudian kemarin mengenai sejarah lagu pertama kali. Kali ini saya akan mengupas mengenai politik di Indonesia ya. Saya mencoba untuk membahasnya supaya tidak berat dan membuat teman-teman semua tidur pulas ataupun langsung skip video ini. Indonesia itu bisa dibilang menjadi negara demokrasi ya secara konstitusi itu setelah jatuhnya di rezim Orde Baru di tahun 1998 ya, itu pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Jadi pada zaman sebelumnya ya, itu lebih bisa dibilang otoriter karena apa? Karena hampir semuanya tidak mempedulikan yang mana namanya HAM atau hak asasi manusia, sehingga penindasan, terus kemudian kerja rodi atau kerja paksa, kesewenang-wenangan itu menjadi konsumsi keseharian ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang melanda kesakitan, melanda ketidakadilan, ketimpangan itu sangat banyak sekali pada zaman Orde Baru. Nah, di era reformasi ya, tepatnya di pasca kepemimpinan Presiden Soeharto ya. Nah, itu penyakit korupsi itu mulai muncul gitu. Walaupun di era kepemimpinannya Soekarno juga ada gitu, cuma mulai nampak itu di masa pemerintahnya justru di Orde Baru, di pemerintahnya Presiden Soeharto. Nah, itu dimana korupsi, nepotisme ya, KKN itu mulai sangat terlihat gitu gejala-gejalanya, dimana aksi suap ya pasca pemilihan itu sangat terlihat gitu, sangat kentara gitu pada saat di era pemilihan Orde Baru gitu. Intinya keadilan ataupun pemimpin bangsa itu di tangan rakyat. Intinya demokrasi itu sebenarnya seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan itu sebenarnya adalah penampung aspirasi dari rakyatnya gitu. Misalnya rakyatnya nggak setuju ataupun demo, itu harusnya tetap ditanggapi dengan bagus gitu. Jadi untuk sampai ke merambah ke demokrasi itu peran-peran dari tokoh-tokoh masyarakat juga sangat berpengaruh ya mengenai infrastruktur politik ya. Hal yang menyebabkan demokrasi itu benar-benar terjalin ya sampai saat ini ya. Sehingga pada saat pemisahan kekuasaan pada Orde Baru dan kemudian menginjak ke pemerintahan yang demokras, itu melewati yang namanya trias politika atau 3 identitas politik ya. Itu ada eksekutif, kemudian legislatif, kemudian yudikatif, dan itu berjalan sampai ke periode tahun ini ya, di pemerintahan yang mulai peralihan ya, yang ini tahun terakhir Jokowi memimpin di pemerintahan Indonesia. Jadi pemerintahan yang sebelumnya di era Presiden Soekarno, di mana masyarakat ya
umumnya dari berbagai kalangan itu bahu membahu, gotong royong untuk membasmi yang namanya penjajah ya. Terus kemudian peralihan kekuasaan ke Soeharto juga sama ya, ke Presiden Soeharto, bahwa rakyat pun masih berperan penting ya, walaupun di era pemerintahan Soeharto sudah ada yang namanya tentara atau TNI, yang sebelumnya di era pemerintahan Soekarno dinamakan PETA ya, terus kemudian beralih ke ABRI sehingga sampai ke TNI. Walaupun ini saya menceritakan secara kronologi yang real ya, pengalaman saya, bahwa sebelumnya itu walaupun pemerintahan itu dikatakan sangat-sangat minim HAM ya, asasi manusia ya, karena kendali utama ya dari pemerintahan itu sendiri. Misalnya di era Orde Baru, yang di era Presiden Soeharto itu dinamakan Petrus ya, menembak misterius itu. Dia kan menembak orang yang mentato dirinya sendiri tidak anggap kriminal ya, itu langsung dieksekusi lewat Petrus ya, penembak misterius itu. Terus kemudian apapun berita yang sekiranya menimbulkan isu ke pemerintahan itu otomatis langsung dieksekusi lewat orang kepercayaan dari pemerintahan. Seperti itu pasti dia akan hilangkan. Cuma bagi rakyat penjuru di pelosok utamanya itu merasakan bahwa sandang, pangan, papan itu berkecukupan, itu bisa swasembada katanya. Bisa dibilang Orde Baru itu adalah Indonesia menjadi macan Asia, itu bisa benar gitu. Jadi jarang itu yang namanya rakyat-rakyat di pelosok desa itu sampai kekurangan makan, itu di saat itu kayaknya jarang itu. Cuma memang nilai kerugian dari negara, misalnya hutang, itu memang bisa dikatakan sangat banyak sekali ya, bahkan sampai triliunan. Namun menurut saya hal-hal yang di pemerintahan sebelumnya itu harusnya memang tetap nggak dihapuskan secara keseluruhan, diratakan ya. Itu terkait cara mengelola sistem bahan pokok, supaya ya saat ini kan harga beras melambung sangat tinggi ya, kemudian telur ya, itu kan hal-hal yang paling inti sebenarnya kalau di daerah ya, itu dampak ya sampai sekarang itu dirasakan, hingga sekarang banyak sekali ya. Kalau di era politik itu, bahkan yang sebelumnya lah, yang paling minim cuma 3 partai ya, ada ya bisa dikatakan partai merah, partai kuning, dan partai hijau yang sebelumnya. Nah sekarang ini kan banyak tuh, bahkan bisa sampai 40-an lebih partai itu secara partai. Kemudian kalau secara pasal, dulu itu belum ada pasal yang mengaitkan ke ITE atau ke jejaring sosial atau internet. Nah tapi lambat laun, karena sekarang itu penggunaan jaringan internet ya, khususnya YouTube itu kan sangat pesat perkembangannya. Zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya satu hari itu tanpa menggunakan internet ya, entah itu YouTube, entah itu atau platform Google, entah itu Spotify, apapun itu itu jarang sekali itu satu hari nggak menggunakan internet. Itu bisa dikatakan nggak mungkin untuk saat ini ya. Nah itu makanya perkembangan dari
soal politik mengenai perundang-undangan pun juga berkembang gitu dari era pemerintahan Soeharto sampai ke pemerintahan sekarang Jokowi. Itu kan perombakan pasal itu sangat cepat menurut saya tinggi gitu. Cuma intensitas untuk pengendalian secara penyaringan itu menurut saya masih butuh diperbarui kembali gitu. Ya mungkin itu saja ya ulasan sedikit ya. Saya tadi belum mengulas mengenai banyaknya pemimpin ataupun orang yang berpengaruh di pemerintahan Indonesia yang masuk ke dalam jeruji besi karena korupsi, kemudian demo yang sangat masif sehingga menimbulkan beberapa kerugian negara, yang salah satunya penyebabnya ya karena faktor sistem pemerintahan yang masih tanda tanya ya terkait demokrasi yang katanya adil untuk kerakyatan, tapi nyatanya masih dikatakan masih belum sampai ke posisi itu, belum bisa dikatakan ini secara demokratis itu. Bisa dikatakan bahwa era otoriter juga belum benar terkikis sampai sekian ya mungkin kedepannya akan saya ulas secara lebih detail ya mengenai politik sebenarnya perundang-perundangan secara agama, secara adat, secara nasional dari era Orde Baru sampai sekarang itu secara kerakyatannya itu seperti apa sih, itu mungkin butuh diulas per sesi ya, karena itu sangat-sangat kritikal sekali ya. Dan saya juga tidak lupa menyuarakan ke teman-teman semua yang menonton atau mendengarkan YouTube channel Mr. J ini, bahwa segala informasi itu harus disaring dulu sebelum diinfokan kembali ke yang lain itu nanti, karena itu bisa mengakibatkan efeknya sangat-sangat berbahaya itu. Misalnya ada info pencurian ataupun pembakaran ataupun pendemo yang besar-besaran yang penyebabnya ada hal ini, nah ternyata setelah ditelusuri bukan soal itu, ataupun setelah ditelusuri yang menyebabkan demo atau kematian bukan yang diberitakan itu. Makanya ada baiknya sebelum menerima sesuatu itu harus disaring dulu, apakah benar sih informasinya seperti ini. Makanya disaring dulu, diambil sesuatu poin yang sangat-sangat positif gitu, supaya perkembangan teknologi itu juga dibarengi juga perkembangan secara pemikiran gitu. Mungkin itu saja ya yang saya share atau yang saya bagi ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kesehariannya, terus apa yang diinginkan, apa yang ingin diharapkan itu segera terwujud, dan tetap semangat semuanya. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.